Thank you Jesus. Shalom saudara, kita akan sama-sama connected in Jesus. Dan kita mau menyanyikan pujian, mendengar isi hati Tuhan. Siapkan hati kita dan berikan waktu untuk Tuhan sejenak. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah yang selalu ku damba Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu
segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun guys berada. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hariningrat. Dan saya dan tim selalu menyampaikan kabar baik, kabar sukacita untuk dimanapun guys, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Menerima firman Tuhan melalui akun-akun kami yang kami live streaming setiap hari Senin sampai Jumat, rutin setiap pukul 6 sore dan pukul 5 pagi tentunya hanya di Connected in Jesus.
Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia, dan akun-akun kami yang lain di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau telah berikan bagi kami. Kau telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Kau telah pulihkan kami. Kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami terus melangkah bersama Engkau karena Engkau adalah Allah yang setia, yang terus menemani kami dimanapun kami berada. Engkau maha hadir, Engkau maha kasih, Engkau maha kuasa yang terus menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini berbicara Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, perbaharui kelakuan hidup kami, dan didik kami dalam kebenaran. Untuk kami makin setia, makin bergantung, makin bersandar pada Engkau Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu. Malam hari ini berfirman Engkau, pakai bibir-Mu hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir-Mu hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, tema khotbah saya malam hari ini yaitu kamu bukan korban, kamu pemenang di dalam Kristus. Kamu bukan korban, kamu adalah pemenang di dalam Kristus. Guys, kita buka sama-sama dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernah gak kamu sadar bahwa kamu sudah terlalu lama hidup dengan keyakinan bahwa kamu selalu kalah sebelum bertanding, selalu menjadi sasaran, selalu merasa tidak punya pilihan, selalu merasa keadaan lebih kuat dari dirimu, selalu engkau dikecewakan, selalu engkau ditinggalkan. Mentalitas korban itu tidak muncul tiba-tiba. Ini dibentuk dari pengalaman yang menyakitkan dan luka yang belum diselesaikan. Kalau luka fisik bisa sembuh pakai obat, bisa diplester kata orang, bisa sembuh dalam 1-2 hari. Tapi luka batin itu prosesnya jangka panjang. Dan pelan-pelan ia menjadi cara kamu memandang seluruh hidupmu. Bahwa kamu merasa kamu gagal, kamu banyak masalah, kamu miskin, kamu menderita, kamu tidak punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Itulah yang dilabeli dalam dirimu dan kamu makin merasa seperti itu, seperti yang orang bilang, seperti orang labeli padamu. Guys, dalam Roma 8 ayat 37 ini tidak berkata kita akan dibebaskan dari kesulitan, tapi ia berkata kita lebih dari pemenang di tengah semua itu, dan oleh kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Lebih dari pemenang maksudnya ini kita menang dari masalah-masalah kita, menang dari pergumulan hidup kita, menang dari badai gelombang. Dan yang terutama kita menang bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Yesus Kristus yang menolong kita, memampukan kita untuk berjalan terus melangkah, melewati masalah-masalah ini. Dan sekali lagi kita menang bukan karena kekuatan kita. Lebih dari pemenang berarti karena campur tangan Tuhan, hanya penyertaan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Guys, dalam ayat Roma 8 ayat 37 ini ada 3 kebenaran yang saya akan sampaikan di sini, di mana Paulus menulis kepada jemaat Roma yang mengalami banyak penindasan waktu itu dan kesulitan nyata. Mereka mengalami permasalahan, berbagai-bagai masalah. Ia tidak menyangkal kesulitan itu. Rasul Paulus tidak menyangkal nyata kesulitan itu, tapi menegaskan bahwa kasih Kristus mengubah cara kita memandang masalah. Dari posisi korban menjadi apa? Menjadi posisi pemenang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada 3 kebenaran dalam Roma 8:37 ini. Itu dalam semuanya itu, maksudnya ini, dalam semuanya itu kemenangan itu berlaku di tengah kesulitan nyata. Apapun goncangan badai gelombang, kemenangan itu akan terus menyertai. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam api mereka tidak hangus terbakar, tapi Allah menyertai mereka, Tuhan menyertai mereka,
dalam masalah yang mereka hadapi. Bukan Tuhan menghilangkan apinya atau mengeluarkan mereka dalam api, tapi Tuhan tetap menyertai mereka dalam api itu. Kita juga akan disertai Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Amen. Bukan dengan cara dalam semuanya itu kita bebas dari masalah. Tidak ada masalah, tapi di tengah masalah melangkah bersama Yesus. Poin yang kedua, di kebenaran, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Identitas kita melampaui apa? Sekedar bertahan. Kita ditetapkan sebagai pemenang, bukan hanya bertahan tapi sebagai pemenang. Kita melangkah terus, kita akan mencapai garis finish bersama Yesus tentunya. Penyertaan kita sempurna oleh Yesus Kristus yang menyertai kita. Kekuatan kemenangan kita bukan kuat dan hebat kita, tapi karena, sekali lagi saya katakan, karena Yesus yang telah mengasihi dan menebus kita, makanya kita lebih dari pemenang. Poin yang ketiga, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sumber kemenangan itu bukan usaha kita, bukan campur tangan kita semata, tapi campur tangan Tuhan. Kasih Kristus yang telah terbukti, yang telah menebus kita, mengasihi kita, yang setia bersama-sama kita. Jadi percayalah, kamu bukan korban. Kamu tidak pilih apapun, tapi percaya engkau lebih dari pemenang. Kamu pemenang di dalam Kristus. Jadi jangan pernah engkau merasa frustasi dengan omongan-omongan orang, hinaan-hinaan orang. Belajar ya seperti Yesus. Pada Yesus, orang mau hina, mau ludahi, mau caci maki pun tetap Yesus diam. Saatnya engkau diam, apapun masalah badai gelombang menerpamu, diam, tenanglah. Kata Yesus, diam, tenanglah. Aku ini, Allah pencipta langit dan bumi ini. Masalah-masalahmu kecil di hadapan Yesus. Pergumulanmu kecil di hadapan Yesus jika engkau bersandar pada Tuhan. Jika engkau masih mengeluh, kecewa, masih mengandalkan bahwa engkau bisa tanpa Yesus, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa apa-apa. Kau mau andalkan apa? Hartamu, pangkatmu, jabatanmu, koneksimu, relasimu, tabunganmu, apapun itu semua fana, akan berakhir. Kau tidak akan bawa apa-apa pada saat kematian menjemputmu. Bersama Yesus kau akan mengalami sukacita, kemenangan, kekuatan, damai sejahtera. Bersama Yesus ada kekekalan. Tidak ada kematian bersama Yesus. Yang ada kekekalan bersama Yesus di surga nanti. Tinggal mau pilih mana engkau. Mau pilih jalan yang penuh dengan kebohongan iblis atau jalan kebenaran. Pikiran kita ada dua peperangan. Peperangan kebenaran dan peperangan dari kebohongan iblis. Tinggal bagaimana kita men-set pikiran kita. Apa yang kita mau lakukan. Kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan atau mengikuti kebohongan iblis. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 kita buka sama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan kita, kemenangan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita dapatkan oleh Yesus Kristus. Dunia ini tidak bisa memberikan engkau damai sejahtera. Hanya sesaat. Engkau punya uang banyak, ada waktunya. Engkau punya pangkat, jabatan, ada waktunya. Engkau punya mobil, punya rumah, apapun itu engkau memilikinya semua di dunia ini. Ada waktunya, ada musimnya. Tapi percayalah, kalau engkau bersandar, berharap terus, bersukacita terus, mengucap syukur dalam segala hal, maka engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan akan mampukan, engkau akan mengalahkan dunia ini. Jangan engkau serupa dengan dunia, berubah oleh pembenaran budimu. Jangan engkau mengikuti distraksi dunia ini yang hanya menawarkan engkau kekayaan semua. Wajar mendapatkan kekayaan, wajar mendapatkan pekerjaan yang baik, usaha yang diberkati. Tapi jangan engkau menggantungkan hatimu kepada hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika engkau menggantungkan harapanmu pada uangmu, pada rekeningmu, pada tabunganmu, pada depositomu, pada pangkatmu, di situ itulah menjadi tuan atas dirimu. Kata
Jika engkau menggantungkan harapan pada hartamu, satu-satunya yaitu Yesus Kristus, kau akan mengalami kemenangan, sukacita, masa depan yang penuh pengharapan. Jika hatimu engkau berikan terus kepada uang, materi, apapun ini, itu telah menjadi Tuhan atas dirimu. Tapi jadikanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupanmu. Satu-satunya harta yang berharga yang kau punya, yang kita punya, hanya Yesus yang sanggup memberikan engkau kelegaan, kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka sama-sama 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14 kita buka sama-sama. 2 Korintus 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman mengenal akan dia di mana-mana. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada pengharapan dan sukacita. Jadi sekali saya katakan di mana-mana, saya katakan terus berharap pada Yesus, terus berserah pada Yesus. Karena dia adalah sumber kekuatan kita. Percayalah, mengenal akan dia akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita berkarakter seperti Kristus, kita mengikuti teladan Yesus, orang akan melihat wajah Yesus ada di hati kita, ada di pribadi kita. Ada karakter Yesus di pribadi kita. Jika kita sungguh-sungguh berserah pada Yesus. Amin. Jadi jangan pernah engkau mengandalkan kehebatan, kekuatanmu. Apa yang kita dapatkan lebih dari pemenang itu maksudnya adalah kekuatan kita, kemenangan kita, sukacita kita raih karena Yesus Kristus, bukan karena kuat dan gagah kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33 kita buka sama-sama. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak menyembunyikan. Yesus mengatakan jelas bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kita pasti akan ada masalah-masalah, goncangan-goncangan. Itu Yesus jujur pada kita bahwa kamu akan mengalami penganiayaan. Percayalah, kuatkanlah hatimu. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika Yesus telah berkata, aku telah mengalahkan dunia, engkau harus percaya sungguh-sungguh pada Yesus, berserah pada Yesus, bahwa dia sanggup melakukan apapun untuk kau. Apapun yang kau butuhkan, dia akan memberikan kau tepat pada waktunya. Karena apa? Karena Yesus, dunia ini sementara, dunia ini. Jika engkau kaya, engkau akan dicari-cari. Jika engkau miskin, engkau akan tinggalkan. Tapi datang pada Yesus, dengan kondisi apapun, engkau akan tetap diterima oleh Yesus. Dalam lumpur dosa sekalipun, tetap dia akan bersihkan lumpur dosa dari dirimu. Dia akan putihkan dosamu putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan engkau akan menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru untuk terus didewasakan, dimurnikan hari demi hari. Mengikuti Yesus melakukan proses yang panjang. Sepanjang kehidupan kita di bumi ini, kita harus sangkal diri pikul salib. Biar manusia jasmani kita makin merosot, lahirnya kita, tapi manusia batinnya kita makin diubah hari demi hari. Ikut Yesus bukan proses instan. Bukan kau celup teh tiba-tiba langsung jadi teh. Bukan tahu taruh gula langsung jadi manis. Tapi ikut Yesus butuh proses. Gelas isi kopi, terus ada gulanya. Pada saat kita goyang sendoknya dalam gelas itu, barulah kopi itu menjadi manis. Begitulah kehidupan kita. Ketika engkau digoncang oleh masalah-masalahmu, percayalah, di sana akan ada timbul damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Asal engkau harus melewati goncangan-goncangan itu. Proses kehidupan dalam Kristus harus digoncang agar semakin manis, semakin berbuah, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi jangan pernah engkau merasa hebat sendiri. Semua karena Tuhan Yesus, amin. Jadi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan masalah-masalahmu. Yesus telah mengalahkan penderitaanmu. Yesus telah mengalahkan penyakitmu. Yesus telah mengalahkan semua persoalanmu. Dan
dia telah memulihkan engkau. Malam ini juga dia telah melihat engkau dan dia telah tergerak oleh belas kasihan dan dia akan memulihkan kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, kita melihat kisah Yusuf dalam perjanjian lama. Yusuf terus diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Dijual, difitnah, dipenjara bahkan oleh istri Potifar. Secara manusiawi ia punya apa? Ia punya banyak alasan untuk merasa menjadi korban. Saya korban, saya dihina, saya dijual, saya dipenjara. Namun ia tidak melakukannya. Yang memilih apa? Melihat tangan Tuhan bekerja di balik setiap ketidakadilan yang dia jalani, yang dia hadapi. Dalam Kejadian 50 ayat 20 kita buka sama-sama. Kejadian 50 ayat 20 kita buka sama-sama. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami ketidakadilan berkali-kali, namun tidak membiarkan dirinya hidup dengan mentalitas korban. Kalau manusia boleh merancang-rancangkan kejahatan, tapi Tuhan, Yesus sendiri, Allah itu sendiri merancangkan kebaikan untuk kita semua. Ada pengharapan, ada kemenangan, ada sukacita dalam Yesus. Kau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Amen. Percayalah, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa dari kehidupan ini. Jangan engkau dilabeli engkau harus mengalami penderitaan, engkau paling susah, paling menderita. Itu semua pencobaan biasa, semua orang akan mengalaminya. Semua orang akan melalui proses itu. Dalam Kejadian 50-20 mengatakan bahwa Yusuf yang memilih melihat tangan Tuhan di balik apa? Di balik persoalan yang dia alami. Dijual, difitnah, dipenjara, tetap dia tidak membiarkan luka itu membentuk identitasnya. Tapi dia memilih melihat tangan Tuhan bekerja di balik setiap ketidakadilan yang Yusuf hadapi waktu itu. Katakan sama-sama, Tuhan, ubah perspektifku dalam setiap ketidakadilan yang pernah kualami. Tuhan, ubah perspektifku, pandanganku terhadap setiap ketidakadilan yang pernah aku alami. Percayakan, perspektif yang benar mengubah pengalaman buruk menjadi kesaksian yang penuh kemenangan. Sekali saya katakan, perspektif yang benar mengubah pengalaman buruk menjadi kesaksian tentang bagaimana kebaikan Tuhan. Rasul Paulus juga ditindas, dipukul, dipenjara, dan mengalami penolakan berkali-kali. Tapi ia tidak menyebut dirinya korban dari semua perlakuan itu. Ia justru menulis bahwa ia ditindas tapi tidak terjepit. Ia dikejar tapi tidak ditinggalkan. Perspektifnya berubah karena ia tahu siapa dirinya di dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apapun goncangan, persoalan yang engkau lewati, hadapi, tetap Tuhan menyertai engkau. Tetap Tuhan yang memegang tanganmu. Tetap ada kekuatan bersama Yesus. Engkau terjepit, tidak terjepit. Habis akal, tidak putus asa. Jadi apapun engkau lakukan, percayalah, berserahlah dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena kemenangan demi kemenangan engkau akan lewati, engkau akan dapat kemenangan demi kemenangan jika engkau berserah pada Yesus. Kau lebih dari pemenang. Bahwa semua yang kau dapatkan, kemenangan yang kau dapatkan, semuanya karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Paulus mengalami penindasan dan pengejaran berkali-kali, namun tidak menyebut dirinya korban dari semuanya itu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 ini mengatakan bahwa identitasnya dalam Kristus lebih kuat dari setiap tekanan yang ia alami. Setiap pergumulanmu, pencobaan, masalah-masalah yang kau hadapi, identitasmu kau berharga di mata Tuhan. Kita adalah domba-domba. Kita adalah umat pilihan. Dan percayalah, Tuhan Yesus akan membawa engkau pada kemenangan, menuju pada tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika engkau tidak taat, tidak setia,
Kau akan berputar-putar di padang gurun. Kau akan berputar-putar di masalah-masalahmu. Dan kau akan makin merasa ditinggalkan, masih merasa kecewa. Disitulah distraksi dunia yang mempengaruhi engkau. Semua harus engkau cari, harus dihargai, dianggap orang berhasil. Engkau memiliki uang yang banyak, memiliki karir yang bagus, memiliki pekerjaan yang bagus, memiliki usaha yang bagus. Itu dikatakan dunia, itulah cap dunia. Kalau orang berhasil, dunia mengatakan dia harus punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Tapi kita lebih dari pemenang. Apapun goncangan-goncangan yang kita hadapi, kita percaya itu karena Yesus Kristus yang menyertai kita. Amin. Kalau Yesus yang menyertai, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Yesus yang menyertai, tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kita. Yesus satunya juru selamat kita, penolong kita, penghibur kita. Keadaan boleh sulit, tapi identitas kita dalam Kristus tidak pernah berubah. Keadaan, pencobaan yang kamu alami boleh sulit, boleh goncangan-goncangan yang kencang, tapi identitas kita, karakter kita dalam Kristus tidak pernah berubah sekalipun. Katakan, Tuhan, teguhkan identitasku sebagai pemenang, bukan sebagai korban keadaan. Sekali katakan, Tuhan, teguhkan identitasku saat ini sebagai pemenang, lebih dari pemenang, bukan sebagai korban keadaan. Bagaimana langkah hidup sebagai pemenang dalam Kristus? Yang pertama, sadari kapan kamu mulai berbicara tentang dirimu sebagai korban. Perhatikan bahasa yang kamu gunakan tiap hari tentang dirimu. Saya selalu dihina, dicaci maki, diberi label miskin, tidak punya apa-apa. Itu sinyal bahwa mentalitas korban sedang berbicara. Ganti dengan apa? Dengan narasi kebenaran. Kamu lebih dari seorang pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37 ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar selamat. Lebih dari pemenang. Itu identitas yang Kristus berikan pada kita. Lihat kesulitan seperti yang Yusuf. Lihat ketidakadilannya. Lihat kesulitanmu seperti Yusuf melihat ketidakadilannya. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan Allah telah menentukan untuk mendatangkan kebaikan baginya. Yusuf merasa pernah terlalu tidak adil, tapi ia menolak, biarkan itu mendefinisikan identitasnya. Dia percaya Allah merekatkan hal yang baik pada dia. Jangan biarkan pengalaman burukmu menjadi identitas permanenmu. Jangan biarkan pengalamanmu yang buruk pernah dihina, dicaci maki ini. Biarlah pilih orang apapun itu di masa lalumu, jangan menjadi identitas permanen bagi dirimu. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 tadi mengatakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi goncangan apapun, sekelam apapun, serumit apapun yang kau alami, masalah-masalah pemenangmu, tetap engkau akan lebih dari pemenang. Kau akan menang karena Kristus menyertai engkau. Karena dalam Kristus ada kemenangan, ada pemulihan. Amen. Deklarasikan identitasmu dalam Kristus setiap kali pikiran lama itu datang menghantuimu. Deklarasikan identitasmu dalam Kristus setiap kali pikiran lama itu datang menghantui. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab ia yang ada dalam kamu lebih besar dari ada yang dalam dunia ini. Deklarasi iman adalah senjata melawan mentalitas korban. Sekali lagi dalam 1 Yohanes 4 kita buka sama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi deklarasikan iman adalah senjata melawan mentalitas korban. Percaya kita, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita telah mengalahkan dunia ini. Yesus telah mengalahkan dunia ini. Engkau lebih dari pemenang. Dalam Kristus kamu bukan korban, kamu adalah pemenang. Amin. Dalam Kristus kamu bukan korban, tapi kamu adalah pemenang. Kamu mungkin pernah ditindas, pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan, pernah difitnah, pernah dihina. Tapi semua itu tidak menjadikanmu korban di mata Tuhan. Dalam Kristus kamu sudah ditetapkan lebih dari seorang pemenang yang telah mengalahkan berbagai macam persoalan, pencobaan, apapun yang telah engkau lewati, engkau telah kalahkan, engkau telah menang. Karena kemenangan itu Yesus yang berikan. Karena kemenangan itu Yesus yang ubahkan engkau. Kemenangan itu bukan hasil usahamu, tapi
kembali itu karena Yesus yang telah menebus dan mengasihi engkau. Percayalah, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Yesus dan Dia akan menolong engkau tepat pada waktu. Lepaskan identitas korbanmu yang sudah terlalu panjang kamu pegang, yang sudah puluhan tahun kamu terngiang-ngiang, ingat-ingat terus. Tapi dalam Kristus kamu bukan sekedar bertahan, kamu sudah ditetapkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengubah kami. Biarlah kami bukan mental korban, bukan memiliki mental korban, tapi kami memiliki mental pemenang dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami menang karena kami percaya Engkau yang telah berperang melawan masalah-masalah ini, berperang melawan pencobaan-pencobaan yang kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau telah menebus kami, kemenangan di tangan-Mu, di pihak-Mu, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah menegur kami, menyatakan kesalahan kami, dan memperbaharui kelakuan hidup kami, untuk kami makin serupa, segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun Kau berada saat ini. Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan penyakitmu malam hari ini, apapun nama penyakitmu. Tuhan Yesus telah melihat engkau dan Dia telah tergerak oleh belas kasihan-Nya, dan Dia akan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau, dan menolong engkau. Percayalah, imanmu saat ini. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan akan memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Saat ini juga semua dipulihkan dan diberkati. Keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati dan menyertai engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyari engkau dan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan mengharapkan wajah daripada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Connected in Jesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya yakin firman Tuhan dan juga pujian-pujian yang kita naikkan akan menjadi kehidupan di dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus pimpin kita dan kita tutup Connected in Jesus hari ini dengan pujian ini. Hanya Kau yang jadi tempat jawaban dan tempat kami berharap. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sampai berjumpa di Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.